Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Anima Dwi Sukmawati dengan NIM 2011031203 kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Baik, adapun konsep bangun datar, yaitu bangun datar merupakan salah satu materi dasar yang dipelajari dalam matematika. Bangun datar merupakan suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung, atau lebih tepatnya suatu bangun yang memiliki bidang rata serta mempunyai dua dimensi, yakni panjang dan lebar, namun tidak mempunyai tinggi atau ketebalan. Dengan begitu, pengertian singkatnya dari bangun datar adalah abstrak. Baik, setelah mengenal konsep bangun datar, adapun jenis-jenis dari bangun datar ini. Dalam matematika ada 8 jenis bangun datar yang dapat dipelajari. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada segitiga, yang keempat ada jajar genjang, yang kelima ada trapesium, yang keenam ada belah ketupat, yang ketujuh ada layang-layang dan lingkaran. Kita bisa lihat gambar di samping sesuai dengan jenis dari bangun datar ini, yaitu kita bisa lihat gambar jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Baik, setelah mengenal jenis bangun datar, sekarang ada jenis bangun datar dan sifatnya. Yang pertama ada persegi. Persegi adalah suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang dan juga memiliki 4 buah sudut siku-siku, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa persegi memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat persegi. Semua sisinya memiliki ukuran panjang yang sama dan juga sisinya berhadapan sejajar. Semua sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Memiliki dua diagonal yang sama panjang, berpotongan tepat di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. Yang selanjutnya, diagonal persegi membagi dua masing-masing sudutnya. Selanjutnya memiliki 4 sumbu simetri. Baik, yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua buah pasang rusuk yang panjang serta sejajar dan juga memiliki 4 siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang yaitu sisi-sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang dan juga sejajar. Semua sudutnya berupa sudut siku-siku, mempunyai dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat bangun persegi panjang. Titik tersebut adalah membagi dua diagonal dengan ukuran sama panjang, mempunyai 2 buah sumbu simetri yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang ketiga ada segitiga. Segitiga merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 3 buah sisi yang berupa garis lurus serta memiliki 3 buah sudut. Sehingga bangun datar yang berbentuk dari segitiga garis lurus disebut sebagai segitiga. Sifat-sifat segitiga yaitu pada bangun segitiga, ketiga sudutnya jika dijumlahkan memiliki besar 180 derajat. Sifat segitiga mempunyai 3 sisi serta 3 titik sudut. Yang keempat ada jajar genjang. Pengertian dari jajar genjang sendiri merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk atas 2 buah pasang rusuk yang sama panjang, serta memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, yakni sudut lancip dan sudut tumpul. Adapun sifat-sifat dari jajar genjang yaitu tidak memiliki simetri lipat, memiliki simetri putar tingkat 2, sudut-sudut yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar, memiliki 4 sisi serta 4 sisi sudut. Diagonal jajar genjang tidak sama panjang, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar serta sama panjang, memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip. Yang kelima ada trapesium. Trapesium sendiri merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk dari 4 buah rusuk. 2 rusuk diantaranya saling sejajar namun panjangnya tidak sama. Namun ada juga trapesium yang rusuk ketiganya membentuk sudut tegak lurus pada rusuk-rusuk sejajar. Trapesium yang memiliki sisi tegak biasa dikenal dengan sebutan trapesium siku-siku.
Adapun sifat-sifat dari trapesium, yaitu trapesium termasuk bangun datar yang terdiri dari 4 sisi, memiliki 2 sisi sejajar namun tidak sama panjang, memiliki 4 titik sudut. Pada bangun datar trapesium setidaknya memiliki 1 titik sudut tumpul, memiliki 1 simetri putar. Baik, yang selanjutnya yang keenam ada layang-layang. Layang-layang merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang sama panjang, yang diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Atau jika dilihat dari sudut pandang lain, layang-layang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 2 segitiga sama kaki yang alasnya saling berimpit. Adapun sifat dari layang-layang, yaitu layang-layang termasuk bangun datar dengan 4 sisi, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan membentuk sudut yang berbeda. Pasangan satu merupakan sisi A dan B, membentuk sudut ABC. Pasangan kedua merupakan sisi C dan D, membentuk sudut ADC. Memiliki pasang sudut yang saling berhadapan yang sama besar, sudut BAD dan serta BCD saling berhadapan dan memiliki besar yang sama. Memiliki 2 diagonal yang sama panjangnya, berbeda. Diagonal layang-layang saling tegak lurus atau 90 derajat. Diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri layang-layang. Layang-layang hanya mempunyai 1 sumbu simetri. Yang ketujuh ada belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama, serta memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Dalam bahasa Inggris, belah ketupat sebagai rhombus. Adapun sifat dari belah ketupat yaitu keempat sisinya sama panjang, memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus, diagonal 1 atau D1 dan diagonal 2 atau D2. Pada belah ketupat saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sudut saling berhadapan sama besar. Pada belah ketupat sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Memiliki 2 sumbu simetri yaitu tempat pada diagonalnya. Memiliki simetri putar tingkat 2, memiliki 4 buah sisi dan 4 titik sudut. Yang selanjutnya yang terakhir yang ke-8 yaitu ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi terbentuk oleh himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama dari suatu titik tetap atau pusat lingkaran. Sifat-sifat lingkaran yaitu memiliki simetri putar tak terhingga, memiliki simetri lipat yang juga sumbunya yang tak terhingga. Lingkaran tidak memiliki titik sudut, terdiri dari 1 buah sisi. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah rumus. Untuk persegi, rumusnya yaitu untuk mencari L, S dikali S. L sama dengan luas dan S sama dengan sisi. Sedangkan untuk rumus persegi panjang yaitu untuk mencari luasnya P dikali L, yaitu P-nya adalah panjang dan L-nya adalah lebar. Yang selanjutnya adalah segitiga. Rumus untuk mencari luas segitiga yaitu 1/2 dikali A dikali T, di mana L-nya adalah luas, A-nya adalah alas segitiga, dan sedangkan T-nya adalah tinggi segitiga. Yang keempat ada jajar genjang. Rumus mencari luas jajar genjang yaitu L sama dengan A kali T. L-nya adalah luas, sedangkan A-nya adalah sisi alas, T-nya adalah tinggi. Baik, yang selanjutnya ada trapesium. Rumus untuk mencari luas trapesium yaitu 1/2 dikali dalam kurung A plus B tutup kurung dikali T. L-nya adalah luas, T-nya adalah tinggi, A-nya adalah sisi A, dan B-nya adalah sisi B. Sedangkan untuk layang-layang mencari rumus luasnya yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2, yang dimana L-nya adalah luas, sedangkan D1-nya adalah diagonal 1 dan D2-nya adalah diagonal 2. Yang selanjutnya adalah belah ketupat. Rumus untuk mencari luas belah ketupat yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2, di mana L-nya adalah luas, sedangkan D1-nya adalah diagonal 1 dan D2-nya adalah diagonal 2. Untuk mencari rumus luas lingkaran yaitu
L sama dengan V dikali R dikali R. L-nya adalah luas, V-nya adalah 22/7 atau bisa digunakan 3,14. Sedangkan R-nya adalah jari-jari dari lingkaran. Nah, setelah mempelajari bangun datar, selanjutnya kita ke sebangunan. Pengertian dari kesebangunan yaitu kesebangunan merupakan salah satu bagian dari ilmu geometri. Kesebangunan berkaitan dengan membandingkan dua bangun datar. Syarat dari bangun datar sebangun adalah jika setiap sisi dari dua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Selain sisi sudut dari dua bangun datar tersebut juga harus sama. Kesebangunan berbeda dengan kongruensi, karena bangun datar bisa dikatakan sebangun apabila memiliki perbandingan sisi dan sudut yang sama. Sedangkan kongruensi adalah apabila dua bangun datar tersebut memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang sama. Kesebangunan dan kongruensi memang hampir mirip pengertiannya, namun kita harus bisa membedakannya. Kesebangunan disimbolkan dengan seperti yang ada di layar yang bisa dibaca sebangun. Misalnya diberikan dua buah bangun datar segitiga ABC dan segitiga DEF. Maka jika terdapat tulisan segitiga ABC, kemungkinan segitiga DEF dapat diartikan bahwa dua buah segitiga tersebut sebangun. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selain itu, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah bangun datar tersebut juga sama. Kita bisa lihat pada gambar kesebangunan, yaitu antara AB per PQ sama dan BC per QR juga sama sebangun, dan juga AC per PR. Jadi kesimpulannya, hubungan antara dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut-sudut. Yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sisi-sisi-sisi. Yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar atau sudut sisi. Yang selanjutnya yaitu adalah kongruensi segitiga. Gambar di atas menunjukkan dua bangun datar, yaitu layang-layang ABCD dan layang-layang PQRS. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua layang-layang tersebut sama besar, yaitu AB sama dengan QR, sama dengan AD, sama dengan RS, dan BC sama dengan PQ, sama dengan CD dan SP. Sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua layangan tersebut juga sama besarnya, yaitu A sama dengan R, C sama dengan P, B sama dengan Q, dan D sama dengan S. Oleh karena itu, layang-layang ABCD dan layang-layang PQRS kongruen. Ditulis layang-layang ABCD mungkin sama layang-layang PQRS. Dua bangunan atau lebih dikatakan kongruen jika bangunan-bangunan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dalam geometri, kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangunan datar yang sebangun belum tentu kongruen. Semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah syarat segitiga yang kongruen. Pada bagian ini, pembahasan bangunan-bangunan kongruen difokuskan pada bangun segitiga untuk menunjukkan apakah dua segitiga kongruen atau tidak. Cukup ukur setiap sisi dan sudut pada segitiga. Kemudian, bandingkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan tabel syarat kongruen dua segitiga berikut. Adapun unsur-unsur yang diketahui pada segitiga dan syarat kongruennya. Yaitu yang pertama ada sisi dengan syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua ada sisi sudut sisi, syaratnya dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan suatu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Yang ketiga ada sudut sisi sudut atau sudut sisi, yaitu pada syaratnya dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang
satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dan perbuatan. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.